semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, malam hari ini di hari Senin tanggal 6 Juli 2026 seperti biasa kita akan hadir melalui obrolan komunitas untuk segmen Sanggar Sastra. Tema hari ini adalah eksistensi Sanggar Sastra dari masa ke masa. 3 narasumber kita sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Kita akan kenalan dulu satu-satu dan Anda bisa mendengarkan secara langsung melalui RRI Digital. Kemudian juga bisa saksikan langsung di kanal YouTube melalui Pro 1 RRI Palembang. Anda ingin bergabung juga bersama kita, silakan bisa di line telepon di 369977 atau WA Pro 1 0821 727 9090. Baik, kita sapa dulu satu-satu narasumber kita. Yang pertama, karena dia adalah laki-laki sendiri. Sudah lama tidak mendengar suara dari deklamator kita, sekaligus ini adalah pelatih teater di Mandua Palembang. Assalamualaikum Albab Al-Khoir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Panggilannya apa nih? Albab aja. Albab? Iya. Albab ya. Udah berapa tahun gak ke RR ini? Sekitar Di Sanggar Sastranya? Ada itu 2020 ya, 2019. 2019. Ini sudah di 2026. Hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Alhamdulillah. Tapi kemarin sempat jadi panitia juga kegiatan ya. Iya. Agak sulit sebetulnya, agak naikin sedikit. Gitu. Oke, boleh siap. Boleh, kita bergeser ke sebelah kanan ya. Zamira mohon maaf nanti ya. Yang nomor 2 yang paling muda di antara kita semua ada di studio ini, Fatimah Atika, juara 1 lomba baca puisi Sanggar Sastra tingkat SMA. Assalamualaikum Fatimah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kalau lihat Fatimah nih saya ingat apa ya? Salah satu film ayat-ayat cinta ya. Iya, benar. Aisyah. Ah. Fatimah kelas berapa? Kelas 10, sekarang naik ke kelas 11. Kelas 11. SMA? Kusuma Bangsa. Kusuma Bangsa. Oke, alhamdulillah. Kemarin juara 1 ya? Ya alhamdulillah. Gimana perasaannya? Nervous sih. Nervous. Nggak nyangka bisa juara 1. Nggak nyangka. Nggak ada tanda-tanda itu. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol ya bagaimana eksistensi sastra. Nah, yang sudah tidak asing nih selalu ada nih. Kalau sastra tuh biasanya ada Zamira gitu. Apa kabar Zamira? Alhamdulillah baik. Aduh, suaramu kecil sekali, bisa mendekat lagi. Iya, halus suaranya. Zamira tetap eksistensi ya di sastra ya. Iya, insya Allah. Apalagi kita sudah ada gawi besar kemarin ya. Iya. Ini udah selesai kayaknya. Alhamdulillah tinggal nanti capek-capeknya lah sedikit ya. Baik, deklamasi Sanggar Sastra. Kita langsung ke tema kita, eksistensi Sanggar Sastra dari masa ke masa. Saya mau tanya-tanya dulu nih ke 3 narasumber. Tapi yang paling lama di antara Zamira dan Albab kayaknya sama ya? Atau Zamira kayaknya ya? Aku 2011. Nah, Zamira dari tahun berapa? Dari masih kuliah Ah, tahun 98. Iya, berarti Zamira bisa cerita dulu nih eksistensi Sanggar Sastra dari masa ke masa. Waktu Zamira pertama kali bergabung di Sanggar Sastra itu masih kelas berapa itu? SMA ya? Enggak, kuliah Udah kuliah ya? Iya. Saya SMA-nya bukan di sini soalnya, Mbak. Oh sudah, oke. Jadi waktu itu masih kuliah ya? Iya, kuliah di Akademi Gizi Palembang. Jadi semester berapa ya? Sekitar semester 3 kalau nggak salah. Iya. Kita tahun 98, kalau nggak 97 akhir. 97 akhir. Antara Itu itulah.
sudah mendengar di RRI atau memang sudah bagaimana tuh kenal Waktu itu sastranya? masih dari radio kan, karena kalau yang YouTube ini belum ada zaman itu Iya, kan, ya. memang Jadi belum, kita heeh. dengar lewat radio. Saya tuh sebenarnya sih nggak sengaja waktu itu dengar di RRI Palembang ini hari Sabtu sore. Ada sastra. Ya ada acara Sangga Sastra ini, aku isi terus yang waktu itu yang bahasnya itu kalau nggak salah Kak Darwin Sarkowi itu. Kak Darwin Sarkowi, iya. Pernah jadi redaktur juga. Redaktur. Heeh. Itu sudah ada Buya Zainal Abidin Hanif ya? Iya ada ya waktu Karena itu. dia pendiri pertama kali Sangga Iya, Sastra waktu itu juga. saya datang ke sini ketemu langsung dengan Buya juga. Ya awal-awal sih belum langsung baca puisi ya, masih ikut mendengarkan dulu lah. Iya, baru Karena sudah melihat. ada deklamator yang lainnya. Jadi kita waktu itu ikut mendengar dulu, melihat gimana pembacaan puisinya itu. Waktu itu studionya di sana. Iya, belum di Ada yang sini. ujung di sana itu. Baik. Ya. Studio yang agak besar juga tuh di ujung sana. Nah, jadi waktu itu masih dengar dulu, kemudian setelah selesai acaranya Buya ngasih wejangan lah istilahnya, Wejangan tausiah ya, gitu tausiah ya kepada sekaligus. Ada anak Buya juga waktu itu, Kak Sarah dan Kak Bayu ikut 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 gabung. baca puisi, ikut hadir ya. Oke. Baik, itu dari masanya Kak Zamira sampai dengan saat ini. Iya, tahun itu juga tahun 98 itu juga ada lomba juga waktu itu. Lomba baca puisi. Iya. Tingkat mahasiswa dan umum kalau nggak salah. Iya. Mahasiswa apa SMA ya? Itulah, udah lama soalnya tahun 98. Iya. Nah, saya juga ikut jadi panitia, jadi diajak. Karena kebetulan waktu itu kan Mas tinggal di sini, orang tua kan kerja di Iya. RRI. Kita tinggalnya di sini, jadi ya dekat ke sini. Jadi memang saat itu Zamira memang mencintai sastra ya. Iya. Oke, kita beralih ke Albab. Albab tahun 2019. Ya, 2010-2011. 2011 ya? Ya, sekitaran itu. Langsung bergabung ke sastra itu atau mendengar dulu waktu ke RRI itu? Dulu sempet nggak tahu bagaimana Sanggar Sastra itu. Jadi awal mulanya itu ikut lomba di UIN Raden Fatah. Dulu masih IAIN. Iya. Jadi ikut lomba. Kebetulan jurinya adalah Mbak Umi Laila Sari, deklamator Sanggar Sastra. Iya. Nah, kebetulan alhamdulillah juara satu. Juara satu, Ya. alhamdulillah. Jadi yang penulis dan pembaca yang juara satu itu diajak ke Sanggar Sastra. Ke KRRI. KRRI. Ya, dari situ akhirnya tumbuh rasa cinta. Ya, dari situ akhirnya tumbuh rasa yang memang dari sebelumnya kan sudah Sudah, mencintai, cuman belum kenal dengan Sanggar Sastra. Iya, alhamdulillah udah kenal Sanggar Sastra sampai saat ini tetap mencintai, bahkan eksistensinya tetap sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau Fatimah mengenal sastra puisi sejak usia berapa? Baru sih pas SMP kelas 8. Kelas 8. Saat itu apa yang menarik buat Fatimah? Pertama Fatimah tuh suka baca buku-buku gitu. Abisnya dikenalin puisi sama Bunda Fatimah. Iya. Terus nyoba ikut lomba berapa kali, terus Fatimah suka. Suka ya? Sampai Akhirnya sekarang. cinta ya? Ya. Ini berarti masa yang sekarang nih Fatimahnya ya? Belum sempat melihat saat-saat itu ya? Iya, benar. Baik, langsung kita ke puisinya berkaitan dengan tema eksistensi Sanggar Sastra dari masa ke masa. Kita mulai dari siapa nih? Albab dulu kayaknya, puisi. Udah siap Albab? Judulnya apa malam hari ini? Ini judulnya sebentar, ini baru dibaca tadi. Oke, judulnya? Aku mencoba jadi kapas, karya Susiani Mahyudin. Oh baik, kita mulai ya. Aku mencoba jadi kapas, karya Susiani Mahyudin. Hati-hati mereka yang biru, kelabu, merah, kuning, dan jingga. Jangan ditempelkan pada hatiku. Mulut-mulut mereka yang hitam tak usah dihibahkan kepadaku. Aku tak kuasa menerima hitam, seram, suram, yang kemudian mengkaram menenggelamkan. Aku tak suka merah semarak. Tapi membawa amarah dan berdarah, aku tak mau. Menyaksikan kuning yang membuat bulu kuduk merinding. Tuhan, hanya satu yang kupinta padamu.
Aku ingin jadi putih. Mulutku berbusa putih. Hatiku berserabut putih. Dan bergaun putih seperti bidadari. Otak dan pikiranku adalah kapas yang putih, bersih, dan lembut. Oh, dambaanku putih. Aku ingin jadi penyejuk mata. Lalu aku kapas yang selalu mengusap luka-luka mereka. Hingga tubuhku bersimbah darah, merah dan nanah. Tapi kenapa tubuhku dihembus angin, menggamang di awan, kemudian terlentang di bebatuan? Sakit memang. Kadang angin membawa aku terbang, akan dijatuhkan ke parit kotor. Untung tubuh putihku yang lembut berusaha jatuh di daunan hijau. Tuhan, aku tahu putih ada di tanganmu. Ulurkan tanganmu. Itu akan kujabat erat dengan tanganku. Adakah kau rela? Baik. Itu karya dari Susiani Mahyudin. iya, Kak Susi, deklamatrice juga ya. Kemarin sudah ikut juga ya Zamira hari Senin yang lalu ya. Kalau Abab melihat dari puisi itu apa yang disampaikan, yang dipesankan oleh penulis? Jadi dia ingin menjadi sebuah kapas. Kapas itu kan putih, bersih, bersih gitu. suci, lembut. Jadi bukan hanya putih tapi lembut. Dan juga lembutnya kapas ini kadang dibuat atau digunakan sebagai penghapus, baik itu penghapus air mata, penghapus darah, atau di sini tadi sudah disebutkan penghapus nanah. Iya. Ya. Jadi banyak guna dari kapas ini. Jadi Putihnya ingin kapas. menjadi orang yang lebih berguna. Walaupun memang harus sakit, harus banyak rintangan, tapi dengan kelembutan semuanya akan bisa berjalan lancar. Iya. Dan segala sesuatu pasti harus diiringi dengan keimanan dan ketakwaan, karena semuanya itu yang Iya. membuat kita jadi hebat, jadi baik, itu adalah Tuhan. Iya. Jadi satu yang harus diingat itu, Iya. ya, apapun jadi diri kita ya, selalu bermanfaat yang pasti buat orang lain. Iya. Baik, kita balik ke Fatimah. Hari ini aku membacakan puisi yang pernah dibacakan saat lomba ya. Itu karya Buya Zainal Abidin Hanif kah? Betul. Ya, judulnya Senja di Jembatan Ampera. Kenapa suara menghilang ya? Iya, itu agak menghilang. Coba itunya ya, oke. Coba Tes. ya, jangan jangan disenggol-senggol ya. Oke, kita mulai ya. Senja di Jembatan Ampera. Karya Haji Zainal Abidin Hanif. Senja di Jembatan Ampera adalah batas kehidupan jantung kotaku. Dari pagi hingga malam. Udara pagi bening menerpaku di atas jembatan Ampera. Adalah cerobong-cerobong asap di pabrik-pabrik. Pembangunan di kotaku, Pusri, Pelaju Sungai Gerong, Pasar 16 Ilir, Semen Karet Musi 2, dan kapal-kapal raksasa yang berlayar di Sungai Musi. Semua berpacu pada derap pembangunan. Udara senja. Azan maghrib dari menara Masjid Agung mengetuk kehidupan malam di jantung kotaku.
lampu jalan yang terang benderang, etalase supermarket yang terang warna-warni. Malam adalah suara pembangunan menjadi mimpi sepasang remaja di atas perahu tambangan yang bergegas menyeberangi Sungai Musi. Senja di jembatan Ampera mengantarkan mimpi-mimpi indah yang akan bangun di pagi cerah. Mengantarkan buruh pergi ke pabrik-pabrik. Pagiku adalah kerjaku. Senjaku adalah doaku. Malamku adalah harapanku yang terus membangun. Keren, kasih tepuk tangan kayaknya ya. Pas banget nih memang wajar kalau menjadi juara 1 ya. Intonasinya kena ya Zamira ya. Iya, kalau abang nilainya? Baik, Fatimah, itu bicara soal suasana apa di Jembatan Ampera ya? Kayaknya ini berbicara tentang keindahan kota Palembang sih, tapi juga ada unsur marah karena banyak pabrik gitu ya. Betul. Yang mencemari gitu. Di balik adanya kemajuan, ada dampak yang harus dirasakan masyarakat. Kita balik ke tema dulu Fatimah. Fatimah sebagai anak generasi milenial di era digital yang pasti eksistensi sastra saat ini kan sudah bergeser ya. Kalau zaman kita dulu Albab sama Zamira masih belum ada YouTube, belum ada medsos dan lain-lain. Nah, kalau menurut Fatimah sendiri dengan adanya era digital, ini bagaimana untuk eksistensi sastra? Sangat membantu sih. Jadi banyak anak-anak muda kayak Fatimah ini lebih mengenal sastra gitu karena ada era digital ini. Jadi sastra bisa dikenalkan lewat digital seperti puisinya bisa dibaca dari online, bisa diakses lewat Google. Jadi aksesnya lebih mudah gitu. Iya. Kemudian juga bisa lihat podcastnya gitu. Betul. Oke, secara virtual. Jadi digital ini sangat membantu lah ya. Sangat membantu. Untuk mencintai sastra. Betul. Baik, kita sebelum ke Zamira, kita lihat dulu ada yang komen-komen gak tuh di YouTube? YouTube. Kayaknya ada yang komen tuh. Kita baca dulu ya. Atau Alba atau Zamira yang bisa baca? Atau Fatimah? Sudah dibuka tuh kanal YouTube-nya. Kayaknya ada Kak Rita Sumarni dan Kak Ella tuh. Siapa yang mau membaca tuh komentarnya? Ada. Ada ketemu Fatimah? Atau Albab? Ella, ya luar biasa eksistensi Sangga Sastra tercinta dari masa ke masa. Iya. Dari generasi ke generasi. Baik. Oh itu jangan masuk dia. Tidak bervolume saja ya, didringkan saja. Terima kasih ya Kak Ella, luar biasa tuh asistensinya Sangga Sastra tercinta dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Kayaknya lengkap banget generasi kita malam hari ini ya. Kak Rita Sumarni, 60 tahun sastra RRI tetap eksis dan mengembangkan sastra di Sumatera Selatan. Selamat untuk semua narasumber. Terima kasih Kak Rita Sumarni. Yang lain ditunggu komentarnya, like-nya juga di kanal YouTube di Pro 1 RRI Palembang. Zamira, puisi apa malam hari ini akan dibacakan? Iya, puisi Buya. Suaramu kecil sekali, bisa maju. Jangan menghilang-menghilang suaramu Zamira. Iya, dekat mic ya. Oke deh. Judulnya apa? Hidup ini tidak pernah sendiri. Karya dari Buya Dr. Andes Haji Zainal Abidin Hani. Baik, kita mulai ya. Hidup ini tidak pernah sendiri. Tafakur di malam sunyi, bening mengkristal. Tiada yang kudengar lagi, tiada yang kulihat lagi, tiada yang kurasa lagi. Tiada yang aku tahu apa-apa lagi. Tiada. Aku tidak sendiri. Kau hangatkan pertemuan ini dalam dekap kasih-Mu. Ilahi,
Tiada yang aku maksudkan dalam hidup ini kecuali Engkau. Tiada yang aku cari dalam detak nafas ini kecuali ridho-Mu. Berikanlah tambahan lagi cinta-Mu padaku. Berikan kenal-Mu padaku, makrifat-Mu. Aku terasa hubungan ini sangat ramai. Aku terasa hubungan ini tidak satu arus. Arus darimu begitu menyentuh jiwaku. Sentuhlah dengan sentuhan kecintaan-Mu pada hati yang gersang ranang, dan kesejukan itu merambat sekujur tubuh, mengalir ke sungai-sungai aortaku. Aku merasa tidak pernah sendiri dalam sendiri. Kurasakan dimanapun aku berada dilihat oleh-Mu. Dalam situasi apapun terasa aku selalu bersama-Mu. Ya Tuhanku, terasa hidup ini tidak pernah sendiri. Tetaplah Engkau bersamaku dalam sendiri. Baik, itu karya Buya Zamira. Iya betul, kayak Buya Abidin Hanif. Kalau kita balik ke tema eksistensi Sanggar Sastra dari masa ke masa, ini memang tidak terlepas dari karya dari Buya Zainal Abidin Hanif. Iya. Nah, Zamira bisa melihat dan memaknai dari puisi Buya itu seperti apa? Iya, puisi ini tentu saja tentang kita ya, bahwa hidup ini tidak pernah sendiri karena ada Allah yang bersama kita. Ya. Ada kalau kita merasa sedih atau merasa apa itu ingatlah kepada Allah karena karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita meskipun mungkin kita sempat menjauh dari Dia, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Innallaha ma'ana, Allah selalu beserta kita. Jadi kalau kita mengingat Allah, Dia akan mengingat kita juga. Setiap langkah. Karya puisi dari Buya dari masa ke masa kayaknya memang bisa dikatakan bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Benar gak kalau Albert menilainya? Benar. Walaupun saat Buya mengarang puisi di tahun 90 misalkan, 80, tapi ketika dibacakan saat ini itu bisa mengena juga. Baik, ada yang mau bergabung silakan di line telepon. Kita coba terima, mudah-mudahan tidak salah alamat ya. Karena saat ini bukan ruang rindu. Kita coba terima dulu ya. Selamat malam. Ya, putus. Dicoba kembali di 36997. Halo. Ya. Baik, silakan yang akan bergabung di line telepon bisa bergabung membacakan puisinya di 3699977. Oke, semuanya nanti kita lanjut ke puisi yang kedua ya. Baik. Kita break sebentar, masih bersama Sanggar Sastra. Tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Jika Jakarta identik dengan Tugu Monas, maka Palembang identik dengan Jembatan Ampera sebagai ikon kota. Jembatan yang menghubungkan wilayah seberang Ilir dan seberang Ulu ini merupakan simbol kota yang menjadi kebanggaan masyarakat kota Palembang. Jadi, tak heran jika lokasi ini menjadi pusat fenomena alam langka gerhana matahari total pada 9 Maret 2016. Sebagai ikon kota Palembang, Jembatan Ampera terus mengalami perubahan dan peremajaan. Di kala malam, dihiasi lampu-lampu sehingga nampak indah dan eksotis. Banyak yang berpendapat menyaksikan Jembatan Ampera di kala malam hari sama dengan seperti menyaksikan eksotika Venesia di Italia. Melancong ke Palembang belum lengkap rasanya jika tidak menyaksikan keindahan Jembatan Ampera di malam hari. Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata
biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup terutama di kota-kota besar. Pendengar, kita lanjut kembali obrolan komunitas Sanggar Sastra bersama 3 deklamatis kita. Ada deklamator 1, 2 deklamatis, ada Fatima dan Zamira. Dan deklamator kita Albab Ayakhoir. Aduh, namanya keren banget. Baik, tadi sudah satu-satu ya baca puisi. Kita lanjut nih, puisi berikutnya yang akan dibacakan. Tapi kita baca dulu nih Zamira, ada yang komentar lagi? Fatima mungkin bisa bacakan? Ada yang komentar atau like di kanal YouTube? Ya, silakan. Kalau yang bacanya Zamira nggak enak masalahnya. Silakan Fatima. Karena ngirim Zamira ya. Silakan. Alhamdulillah Sanggar Sastra RRI Palembang masih terus eksis selama 60 tahun mengudara di RRI Palembang. Siapa yang komentar? Zamira. Nah, di sampingmu kan. Maka saya tidak suruh dia membacanya. Albab baca yang berikutnya. Dari Liza Novianti 3285. Selamat malam para narsum, semoga Sanggar Sastra selalu menginspirasi. Amin. Nah, mantap. Ini komentarnya luar biasa nih. Menginspirasi. Memang sastranya menginspirasi ya. Kayaknya puisi-puisi itu menginspirasi kita untuk kalau dari tulisan itu bisa terbuka gitu ya Zamira ya. Karena dengan menulis semuanya bisa ada di benak ya. Jadi inspirasi memang sastra. Ada lagi yang baru komentar? Christina Dewi. Oke, Zamira baca. Ya. Nah kan Zamira lupa kalau ngomongnya ke mic. Dari Susiani Mahyudin. Dari Susiani Mahyudin buat semua yang malam ini. Malam ini lagi bertugas, semua keren-keren ya. Selalu terima kasih buat Kak Albab. Iya, kembali kasih. Dengan sangat indah membacakan puisinya. Terima kasih Kak Susi. Oh, nama udaranya ternyata. Christina Dewi ya. Baik, yang kedua puisinya kita mulai dari Fatima dulu ya. Sudah siap? Iya. Oke. Judulnya apa Fatima? Mahang yang terbakar. Baik, kita mulai ya. Mahang yang terbakar. Karya Kuni Masrohanti. Adakah yang lebih tegar? Tubuhku selalu kau incar. Aku adalah akar mengikat tepian rapuh, merengkuh tanah-tanah yang tak bisa kau sentuh, mendekap tebing-tebing batu yang tak bisa kau tuju. Aku memeluknya. Adakah yang lebih tegar? Tubuhku kau bakar. Kepada batu air berkabar, sebatang mahang tubuhnya terbakar, hangus menghitam. Asap mengepul dari ubunnya. Aku batimang mendiamkan. Dengan tubuh berselimut akar liar, sebatang mahang keluar mencari keadilan. Dari rimba bunian hingga panggung-panggung pertunjukan, dari rawa keheningan ke tempat kau panggang kebenaran. Dia tumbuh, kau aduh. Dia berakar, kau gusar.
dia merimbun, kau ampun. Dia meninggi, kau dengki. Dia diam, kau geram. Dia membesar, kau incar. Dia yang membeli segar, kau sasar, kau bakar. Adakah yang lebih sabar? Tubuhku kau bakar. Baik, keren sekali. Kenapa dipilih itu? Karena ini puisinya pernah Fatima bacain soal, terus juga bagus sih menurut Maknanya Fatima, ya, iya. apa maknanya Fatimah? Itu tuh tentang simbol mahang yang sebagai pohon yang tetap tegak meskipun dibakar. Wah, jadi kalau ibaratkan orang itu nggak pantang menyerah ya, Iya betul, walaupun rintangan gitu ada di depan, tetap maju gitu. betul. Baik, terima kasih Fatimah. Lanjut, Zamira atau Albab nih? Zamira dulu. Malam hari ini apa judulnya yang kedua, Zamira? Dari Buya juga? Dari Narasingka. Ya, jangan lupa ya di depan mic-nya. Biar suaramu jelas terdengar. Oke, kita mulai. Divide et impera, dan penjajah itu bernama Corona. Kau menularkanku, ku menularkan dia, dia menularkan dia. Apakah dia menularkanmu? Iya, aku curiga dia telah menularkanmu. Tatkala dia menatap tajam matamu, tatapan itu menancap di bola matamu, menjalar ke saraf otakmu dan bersemayam di hatimu. Oh, kau benar-benar sudah tertular olehnya. Lantas, siapa yang menularkanku? Jangan-jangan dia, atau justru kamu? Kamu membiarkan aku terbelenggu dalam kisi-kisi maskermu. Maskermu membuat aku tak lagi mampu membaca gerak-gerik bibirmu. Bibirmu betul-betul telah membeku kaku. Kau dengan sengaja telah menjauhkan jarakmu. Kau sungguh-sungguh telah tertular olehnya. Lalu kenapa dia mengancamku? Dengan 1000 sumpah serapahnya, dia telah melukaiku, membuat hatiku menggigil, suhuku meningkat tajam, dan nafasku terengah-engah di antara ada dan tiada. Oh, tolonglah aku. Di antara ada dan tiada, dia datang menolongku, membantu merenggut sisa-sisa nafasku. Maka hari itu berakhirlah aku syahid. Baik, itu puisi zaman corona kayaknya ya? Kayaknya nih. Iya, itu berarti masa. Bener, pas kayaknya ini dari masa ke masa. Masa corona itu gimana, Zamira? Bisa cerita dulu nih, sastra waktu itu, Sangga Sastra di RRI. Iya, kalau zaman corona kemarin ya, karena Terhenti nggak tuh? ya sempat terhenti juga, tapi kemudian ada lagi karena memang sempat Vakum ya? kita kan nggak boleh kemana-mana pada waktu itu Nggak kan, boleh berinteraksi nggak satu boleh sama berinteraksi lain. secara langsung ya. Jadi waktu itu sempat juga si Sangga Sastra itu harinya mereka sempat pindah di sore hari hari Kamis. Dari awalnya hari Sabtu kan, Sabtu jam 5 sore pindah ke hari Kamis jam 3:30 sore kalau nggak salah. Jadi waktu itu memang via telepon kita. Paling yang datang cuma 1 atau 2 orang. Kalau nggak salah sih zaman itu masih ada Buya dengan Pak Daniel Kusuma. Sekarang iya. sudah almarhum. Almarhum Mereka berdua. Pak Daniel. Sudah Saya almarhum teringat semua. beliau itu eksisnya luar biasa. Iya. Bahkan waktu itu Pak Daniel tuh tahun 2019 belum zaman corona itu pernah mengadakan kuis loh. Iya, Kuis benar. untuk pendengar Sangga Sastra ini, Iya. dan beliau sendiri yang yang Memberikan menyiapkan hadiah. hadiahnya. Iya. Dari beliau sendiri yang memberikan hadiahnya itu Iya. untuk menarik peminat
dari Sangga dengan Sastra. Sangga Sastra ini. Ya. Saya masih teringat almarhum itu sosok yang luar biasa ya, Alba. betul sekali. Dia tiap hari eksis Sangga Sastra, tidak pernah berhenti sampai beliau almarhum ya, sebelum Iya, dia almarhum tetap Iya. ya. Oke. Baik, zaman masa itu, zaman corona, walaupun piatal pun masih tetap antusias ya Zamira. Iya, kita masih mendengar dan ditelepon dari sini ya, dari RRI yang menelpon Iya. waktu itu. Kemudian kita membacakan puisi dari rumah. Alba juga terasa waktu Iya, itu. terasa. Masa itu ya. Alba juga ikut. Ya sempat ikut. Sempat ikut. Jadi lewat telepon Iya, membaca via telepon. puisinya. Waktu itu zamannya Kak Alen Delon Iya ya. masih Mbak Alen Delon. Iya. Dan juga lewat Zoom juga kita pernah. Lewat Zoom juga. Lewat Zoom ya, pernah. Betul. Waktu itu sebelumnya sih pernah mengadakan syukuran ya, syukuran ulang tahun Sangga Sastra di yang ke-54 tahun 2020 itu. Iya. Dan waktu itu masih ada Buya. Ya, Alhamdulillah. Buya sempat ikut juga waktu itu, baru kemudian sebulan kemudian Buya meninggal dunia. Tuh. Baik. Jadi balik eksistensi Sangga Sastra itu memang bisa dikatakan tetap eksis ya. Mau zaman seperti apa, tetap eksis sampai saat ini. Walaupun sekarang mungkin sudah berbeda konsepnya. Iya, Iya, konsepnya agak Jadi sedikit. obrolan komunitas. Iya, karena memang ini ada pengaruh juga perkembangan Iya, digital, perkembangan teknologi. digital, jadi kita menyesuaikan dengan Dan keadaan tuntutan zaman sekarang. Iya. Seperti tema kita dari masa ke masa. Baik, Alba, puisi yang keduamu apa judulnya? Terbiasa. Terbiasa, Iya. seperti lagunya Rita Effendy gitu. Telah terbiasa. Terbiasa. Kita mulai ya. Terbiasa. Karya Indah M. Jangan khawatir, aku akan bersedih. Karena rasa sedih, aku sudah lupa. Jangan khawatir, aku akan terluka. Karena terluka, aku sudah biasa. Rasa sedih dan terluka itu sudah kulupa. Karena aku sudah terbiasa. Jangan khawatir jika aku kecewa, karena beribu kecewa sudah kurasa. Jangan khawatir jika aku terhina, karena hinaan itu selalu ada. Kecewa dan terhina jangan kau rasa, karena aku sudah terbiasa. Kalau bisa, kau jangan berada di mana aku merasa, karena rasa itu ku tak tahu, tidak pernah ada, dan sudah ku lupa, karena aku sudah terbiasa. Baik, jadi intinya itu sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Cerita dulu dong, terbiasanya seperti apa dari puisi Ya, itu penulis ingin sampaikan? Kalau di sini puisi dari karya Indah M, ini tentang sebuah kesedihan, kekecewaan yang sudah terbiasa karena selalu dirasakan. Karena sudah terbiasa, akhirnya terlupa. Iya. Jadi makanya di sini juga pesannya bahwa sesuatu hal yang menyedihkan, kekecewaan dan lain-lain, kalau sudah terbiasa, baiknya dilupakan. Baik. Jadi mau suka duka kalau udah terbiasa itu akhirnya jadi Terlupa, biasa gitu iya. dan terlupa gitu yang sakit gitu ya. Baik, itu karya Kak Indah ya. Iya, karya Kak Deklamatis kita juga. Oke, sudah dua-dua puisi. Sekarang kita ngobrol dulu tentang baru saja berapa hari kita memperingati 60 tahun ya Iya. Sangga Sastra. Dan kita sudah peringati juga dengan adanya kemarin ada pembacaan puisi bersama para tokoh. Para tokoh. sama tokoh. Iya, itu pas banget ya dengan tema kita juga tuh dari masa ke Iya, masa. benar-benar. Kalau Alba melihat penampilan para tokoh kemarin, Luar biasa ya. Jadi mulai dari memang benar-benar tokoh atau sastrawan dan juga tokoh-tokoh dari pemerintahan dan Iya. tokoh-tokoh yang lain itu bergabung dan bergabung. mungkin selama ini Disatukan lewat disatukan puisi. lewat puisi yang selama ini mungkin
dari pemerintah, mungkin antar pemerintah, dari sastrawan-sastrawan, budayawan-budayawan, ini kita gabungkan menjadi satu. Termasuk ada yang sedikit menarik kalau kita lihat kemarin penampilan Kak Zurher Ali ya. Iya benar. Ada nggak Fatima melihat atau Zamira gaya dia yang luar biasa dengan puisi? Gunanya topi yang dipakai itu sempat Kak Dina juga melihat itu bisa menjadi salah satu momok apa namanya mimik ya. Iya, Itu mimik. penampilan yang sangat luar biasa. Nah itu kalau Zamira melihat sama Fatima dan Abang sangat berpengaruh juga ya dengan penampilannya ya. Jadi inspirasi juga tuh buat kita. Ya benar. Itu kalau nggak salah itu catatan di rumah sakit jiwa. Iya. Catatan di rumah Iya. sakit. Ya harusnya kita baca ya. Ya. Kayaknya waktunya nggak bisa lagi nih. bisa lagi. Tapi kalau Abang melihat dari puisi itu gimana tuh? Pas banget dengan gayanya kan? Iya, karena permainan dari kata-kata Gaya yang gerak dibuat ini gitu. dengan geraknya, karena dia yang menulis itu otomatis rasanya pasti langsung tersampaikan. Iya, kita melihat juga rasanya nyambung ya. Benar, nyambung. Jadi walaupun memang ini mungkin puisi di zamannya, ya kalau nggak salah SMA atau Waktu waktu masih muda ya. Masih muda, sekarang ya. kan sudah usianya sudah ibaratnya sudah sepuh. Rasanya itu masih ada, masih Masih bisa ada. kami sempat untuk bisa dimengerti dari arti, walaupun penggunaan kata-katanya memang yang namanya Iya. catatan di rumah sakit jiwa dengan tanda petik gitu. dengan gaya yang sangat luar Iya, biasa, benar. akhirnya bisa dipahami dengan orang-orang seperti kita ya. Baik, ini sudah di penghujung, ada komentar dari Kak Irwadi. Mata dan keren narasumber malam ini. Terima kasih Kak Maulan. Iya nih, ada Fatima nih. Sama Albab, ada Kak Zamira. Di penghujung kita ingin satu-satu narasumber kita memberikan pesan penutup malam hari ini. Kita mulai dari Fatimah. Apa yang mau disampaikan nih pesan malam hari ini dengan tema kita eksistensi sangga sastra dari masa ke masa. Silakan Fatimah. Mungkin pesan Fatima untuk generasi sebaya Fatima bisa untuk mendalami sastra lebih dalam lagi. Soalnya sastra itu sebetulnya sangat indah kalau dipelajari ya. Dan sastra juga kan banyak versinya, ada puisi, cerpen, novel dan lain-lain. Jadi kalau misalnya didalami itu tuh sangat amat wah gitu. Iya, apalagi kalau sangga sastra ya. Betul. Ikut gabung-gabung di sini ya. Siap. Ya, ajak juga teman-teman yang lain ikut gabung. Siap. Zamira, pesan apa yang disampaikan? Ya, Sangga Sastra ini kan merupakan wadah untuk persinggahan karya tunas-tunas muda pecinta sastra ya. Jadi dari masa ke masa ini ya sangat luar biasa sekali. Kita bangga bisa berada di dalam Sangga Sastra ini, bisa bergabung di sini ya. Karena disinilah kita bisa belajar gitu, belajar membaca puisi, menulis puisi juga dan lain sebagainya di sini ya. Mungkin juga bisa selain sastra kan ada yang macam-macam tadi, ada juga cerpen gitu ya, novel gitu segala macam. Jadi di sini kita bisa tadi menyalurkan minat dan bakat kita dalam bidang sastra. Untuk generasi muda juga ya kalau mau bergabung silahkan, karena di sini tidak dipungut biaya. Terbuka untuk umum. Iya, terbuka untuk umum ya. Segala bisa, usia ya Zamira. Dan kalau sudah bergabung ini langsung menjadi deklamator-deklamatoris anggota Sangga Sastra. Iya. Nah, itulah. Bisa diundang ke Untuk studio Sangga Sastra, ya. iya. Jadi kalau berminat ya bisa datang menghubungi kita nanti ya. Menghubungi ke RRI setiap Senin Hari malam. Senin Iya. malam. Baik. Albab, yang terakhir pesan apa yang mau disampaikan? Ya sebenarnya kayak ini, antar generasi itu ada hubungan. Jadi mungkin ini generasi Z ya. Iya. Jadi mungkin Dulu generasi boomer, generasi baby boomer ya, milenial. Mungkin saya milenial atau harus bisa saling memberikan arahan dari ibarat generasi yang lebih senior. Itu bisa mengajak lagi, bisa mengarahkan kepada junior. Begitu juga junior kadang yang tidak tahu itu bisa tahu karena ingin belajar dan juga ada informasi ataupun ajakan dari senior. Karena kadang tahu tapi tidak mau untuk melangkah karena apa? Kurangnya ajakan atau ketertarikan dari sastra itu sendiri. Itulah jadi peran
generasi-generasi yang sebelumnya untuk bisa mengajak dan membuat daya tarik tersendiri agar generasi-generasi sekarang ini mau lebih lagi mencintai sastra itu tersendiri. Baik, terima kasih semuanya. Sastra luar biasa, apalagi kalau Sanggar Sastra RRI Palembang yang tetap eksis dari masa ke masa. Sudah 60 tahun tanpa terasa. Baik, sebagai penutup, berbarengan menyebutkan tagline Sanggar Sastra. Berbarengan ya, kita mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda. Baik, terima kasih semuanya. Sukses semuanya ya Fatimah, Albab, Zamira. Nah, kita kembali di hari Senin yang akan datang dengan tema yang berbeda kembali. Terima kasih, semoga sehat selalu, sukses semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Obrolan Komunitas segmen Sanggar Sastra bersama Kak Zamira, Kak Albab, kemudian Kak Fatimah melalui tema kita eksistensi Sanggar Sastra dari masa ke masa. Terima kasih sudah komentar di kanal YouTube. Ada Kak Ella, Kak Rita Sumarni, Kak Zamira, Kak Liza Novianti, juga Kak Susi dan Kak Maulan Irwadi yang sudah komentar di kanal YouTube. Juga semua pendengar yang sudah bergabung walaupun mendengarkan lewat RRI Digital dan juga terrestrial kita di 92,4 MHz. Semoga memberikan manfaatnya dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra.